Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman semua dan juga selamat siang kepada teman-teman yang menonton video ini, juga kepada Bapak Suduri sebagai dosen pengampu dari mata kuliah Manajemen Proyek di kelas 4A. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Manajemen Proyek akan memaparkan rencana proyek yang akan kami realisasikan ke depannya dengan judul yaitu Proyek Menabur Kebaikan Kajian di Bulan Ramadan. Adapun anggota dari kelompok 3 yaitu ada Indira Nopanda Putri, ada Laila Duyanti, ada Putri Yulia Eka Sukandi, dan saya Muhammad Rizdan Nurfala. Oke, untuk latar belakang akan dijelaskan oleh Indira. Pada Indira dipersilakan. Cek sebelumnya suaranya terdengar nggak? Aman. Terdengar. Oke, terima kasih mau izin memaparkan latar belakang. Nah, di sini tuh ada latar belakang dari proyek kita. Yang pertama itu bulan suci Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan paling baik dari 1000 bulan. Nah, Ramadan menjadi momen yang tepat untuk pembinaan akhlak karimah secara psikologis. Bulan ini tuh memberikan nuansa tersendiri bagi generasi muslim agar ikut berpartisipasi dalam pembinaan tersebut. Nah, menabur kebaikan ini merupakan wadah bagi para muslim untuk menambahkan pengetahuan tentang Islam. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan semangat untuk menuntut ilmu bagi masyarakat muslim, terutama mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia selama bulan Ramadan. Nah, jadi aksi kita ini yaitu sharing and charity merupakan wadah bagi para muslim untuk berbagai dan juga menambah pengetahuan seputar Islam. Nah, dengan adanya kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan semangat bagi mahasiswa dan menuntut ilmu juga bagi masyarakat muslim, terutama masyarakat di Kota Bandung dalam bulan Ramadan. Boleh di next? Nah, di sini itu ada maksud dan tujuan dari proyek kita. Yang pertama itu ada meramaikan bulan Ramadan, terus yang kedua ada menggalang persatuan dan kesatuan umat, yang ketiga itu ada sarana untuk menjalin silaturahmi. Nah, jadi maksud dan tujuan kita itu meramaikan bulan Ramadan, jadi supaya di bulan Ramadan itu kita bukan mendapatkan apa ya, jadi ada kegiatan lah istilahnya, ada kegiatan yang dimana bisa berguna untuk umat muslim khususnya gitu. Yang kedua itu menggalang persatuan dan kesatuan umat. Nah, di sini kan kita ada kajian dan sharing ya. Secara tidak langsung kita juga di sini menjalin persatuan dan kesatuan juga sekaligus silaturahmi dengan sesama muslim gitu. Selanjutnya itu ada sarana untuk menjalin silaturahmi. Nah, ini berhubungan juga ya sama yang poin kedua tadi yang menggalang persatuan dan kesatuan gitu. Boleh di next? Baik, selanjutnya itu ada sasaran kegiatan. Yang pertama itu seluruh mahasiswa Islam di Indonesia, terutama mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, dan lokasi kegiatannya itu di platform Zoom Meeting. Nah, di sini tuh sasarannya eh, seluruh mahasiswa Islam, khususnya di UPI. Nah, di sini juga terbuka buat umum gitu, kalaupun nanti di luar ada yang daftar di kajian kita ini, boleh gitu. Nah, lokasi kegiatannya itu di platform Zoom Meeting. Kenapa di Zoom? Karena melihat kondisi kita yang masih apa ya, masih berjauhan gitu jaraknya, jadi kita pemakainya di Zoom Meeting gitu. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada pendanaan. Yang pertama itu ada uh, open donasi dan danus atau dana usaha. Nah, open donasi di sini tuh maksudnya kita membuka open donasi gitu untuk Akang Teteh atau untuk Bapak Ibu sekalian gitu agar kegiatan ini tuh terlaksana gitu. Nah, selanjutnya itu ada danus dana usaha yang dimana kita itu nanti bakalan berjualan untuk mencari dana agar kegiatan ini terlaksana. Oke, bisa di next.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini ada data dasar. Data dasar itu berupa informasi terkait narasumber atau penceramah kajian yang akan kita lakukan. Kemudian ada standar teknis, yaitu standar-standar yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan kajian, serta standar untuk pengelolaan kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian ada studi terdahulu. Studi terdahulu ini dilakukan apabila diperlukan hal yang terkait dengan studi terdahulu. Pihak perencana akan mencari sumber-sumber informasi kepada pihak terkait. Selanjutnya, baik di sini ada referensi dasar hukum. Menurut pada pasal 31 ayat 5 Undang-Undang 1945, yaitu pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Pasal ini menjelaskan bahwa yang pertama, warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan yang kedua, tiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Pasal ini dengan jelas menjelaskan tentang hak untuk menuntut ilmu. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, baik. Nah, di sini ada ruang lingkup dari kegiatan proyek kami. Yang pertama dari persiapan, sebagai sebuah perencanaan, di awal-awal kita akan mengkoordinasikan si kegiatan ini dengan pihak penyelenggara kajian, baik itu dari moderator, baik dari pemateri, dan juga pesertanya kayak gitu. Nah, untuk kegiatan kajiannya dimulai dari prakegiatan, ada pembentukan tema, penentuan narasumber, jadwal kegiatan, dan media komunikasi. Lalu untuk kegiatannya itu berupa kajian, dan yang untuk pasca kegiatannya itu ada persiapan untuk pembuatan evaluasi dan refleksi bagi kami. Lalu selanjutnya ada kegiatan evaluasi dan pembuatan laporan. Nah, output dari kegiatan ini adalah terselenggaranya kegiatan kajian ini dengan jumlah 50 peserta yang mengikuti kegiatan ini, baik dari mahasiswa UPI ataupun dari kalangan umum. Gitu. Nah, untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada peralatan, material, dan fasilitas. Yang pertama di sini ada personil. Nah, pastinya dibutuhkan anggota dalam melaksanakan kegiatan ini. Nah, dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini, personil yang dibutuhkan itu ada dari narasumber, atau pengisi kajian, lalu ada kru kegiatan. Lalu untuk peralatannya sendiri yang dibutuhkan untuk kegiatan ini adalah software dan hardware yang berupa web editing seperti Canva, Photoshop, dan alat cetak. Lalu di sini ada fasilitas yang dibutuhkan juga yang antara lain berupa room video conference seperti Zoom meeting atau Google Meeting dan video komunikasi. Bisa next. Nah, adapun personel yang dibutuhkan atau bisa dibilang panitia yang dibutuhkan dalam kegiatan ini itu berasal dari tenaga pendukung atau volunteer. Nah, yang pertama di sini ada narasumber atau pengisi kajian, di mana narasumber ini harus memiliki pengetahuan, pengalaman, dan wawasan yang berkaitan dengan Islam atau bulan Ramadan. Lalu juga si narasumber ini atau pengisi kajian ini harus memiliki kemampuan public speaking yang baik dan menarik. Adapun di sini kru kegiatannya yang pertamanya adalah ketua yang bertugas untuk memimpin dan mengarahkan kegiatan acara-acara keseluruhan. Lalu ada sekretaris yang mengatur perihal administrasi kegiatan. Lalu ada bendahara yang melakukan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan keuangan kegiatan. Nah, adapun di sini bagian publikasi dan dokumentasi yang nantinya akan membuat bahan publikasi dan dokumentasi. Lalu di sini juga ada perangkat acara yang bertugas sebagai pemandu dan pengisi acara terkecuali si narasumbernya. Bisa di next. Adapun di sini jadwal pelaksanaan kegiatan, di mana jadwal pelaksanaan kegiatan ini dalam alokasi waktu atau jangka waktunya itu selama 1 bulan, selama bulan Ramadan. Yang pertama di sini ada minggu ke-1 yaitu tahap persiapan, lalu minggu kedua di sini ada open dan donasi dan danus.
Lalu di sini ada minggu ketiga juga masih sama, Open Donasi dan Danus. Jadi Open Donasi dan Danus ini dilakukan selama 2 minggu. Lalu di sini yang minggu keempat baru dilaksanakan kegiatan sharing atau kajian Ramadan. Bisa di next. Adapun di sini biaya kegiatannya, di mana yang pertama di sini kegiatan administratif itu dibutuhkan sebanyak 150.000. Lalu ada sewa Zoom conference atau Zoom meeting itu ada itu ada sebanyak 50.000. Dan di sini juga ada publikasi dan dokumentasi dibutuhkan biaya sebanyak 50.000 dan ada transportasi dibutuhkan sebanyak 100.000. Lalu ada fee pemateri dibutuhkan sebanyak 150.000. Nah, adapun donasi itu sebanyak 500.000 dan berbagi takjil itu sebanyak 500.000 dan kalau dijumlahkan itu ada 1.500.000. Bisa di next. Oke, sekian laporan dari kelompok. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman kelompok 3 atas pemaparan rencana proyek yang akan kita kerjakan. Demikian pemaparan rencana proyek yang akan kami realisasikan. Semoga proyek ini bisa terrealisasikan dengan baik dan semoga berjalan dengan lancar. Kepada teman-teman yang ingin bertanya mengenai rencana proyek ini, silakan untuk meninggalkan komentar di kolom komentar dan juga kami harapkan kritik dan saran terhadap rencana proyek kami supaya bisa menjadi bahan pertimbangan kami dalam proses perencanaan. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.